Halo adik-adik yang terkasih, jumpa kembali bersama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Gimana adik-adik, seminggu sudah berlalu nih, sudah masuk hari ke-10 di tahun 2026. Masih happy adik-adik ya, masih berasa nih aura tahun barunya. Ada yang masih libur, atau ada yang sudah masuk sekolah. Tapi semoga semuanya adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya. Ya adik-adik, kita mau berdoa sebelum kita membaca renungan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat, untuk setiap pemeliharaan dan setiap kasih karunia Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa nih adik-adik yang suka diejek sama teman-temannya karena misalnya rambutnya keriting atau matanya sipit atau kulitnya hitam? Oh, ada yang suka diejek atau ada yang suka ngejek malah. Wah, jangan sampai adik-adik ya mengejek teman-temannya karena Edo lagi sedih adik-adik karena Edo tuh rambutnya keriting, terus dia merasa kulitnya juga gelap dan dia lagi sedih adik-adik karena suka diejek sama temennya. Dan ternyata Didi menghibur Edo. Edo bilang, "Edo jangan sedih ya, rambut keriting kamu itu keren loh. Dan kulitmu juga hitam manis." Wah, nah adik-adik baik ya sikapnya Didi bahwa Didi mau menghibur temannya. Adik-adik harus seperti Didi juga ya, yang belajar untuk menghibur temannya, yang punya belas kasih sama temannya. Sama seperti di Alkitab. Alkitab juga mengajarkan kita untuk memiliki belas kasih. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 7. Cuma satu ayat loh adik-adik. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Nah, adik-adik, ini adalah khotbah di atas bukit. Khotbahnya siapa? Khotbahnya Tuhan Yesus, adik-adik. Tuhan Yesus berbicara tentang orang-orang yang berbahagia. Salah satunya adalah orang-orang yang memiliki belas kasih. Nah, Yesus berkata bahwa orang-orang yang berbelas kasihan ini akan beroleh belas kasih lagi adik-adik. Jadi berbelas kasih itu adalah orang yang memiliki hati yang peduli terhadap orang lain. Pedulinya tentang apa? Yang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, yang temannya sedang sedih. Nah, orang yang berbelas kasihan itu mau menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat menyukai kalau adik-adik itu juga memiliki belas kasih. Karena itu mencerminkan kasihnya Tuhan terhadap dunia. Jadi adik-adik ya, seperti contohnya Didi tadi dan Edo yang sedang sedih suka diejek. Adik-adik kalau diejek sedih gak? Atau adik-adik malah seneng diejek? Nggak ada yang senang kalau diejek ya adik-adik, pasti sedih, perasaannya terluka. Jadi kalau bisa jangan mengejek orang lain. Kita harus seperti Didi yang punya belas kasih, menghibur teman-teman yang sedang sedih, menolong teman-teman yang kesulitan belajar kalau misalnya adik-adik lebih pintar dari temannya, atau adik-adik punya berkat lebih seperti makanan lebih atau permen lebih, adik-adik boleh berbagi kepada orang-orang lain. Nah, jadi adik-adik ya, kita mau belajar memiliki belas kasih kepada teman-teman kita, kepada mama papa di rumah juga, untuk membantu mama papa di rumah agar mereka juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik adik-adik. Siapa yang mau bantu mama papa nih nyapu atau cuci piring, itu juga termasuk contoh belas kasih loh ya. Kita juga akan menerima belas kasih dari Tuhan kalau kita juga mau menolong orang lain. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami diajarkan untuk peduli kepada teman-teman kami yang kesulitan. Peduli kepada kedua orang tua kami juga yang kesulitan untuk membereskan rumah. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi contoh dan teladan dimanapun kami berada. Inilah kehidupan kami Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan.
Amin. Nah, adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like, dan dibagikan ke teman-temannya yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.